Hai semua, ketemu lagi di dapur Iza. Ubi ungu diolah bersama dengan tepung ketan dan kelapa parut seperti ini. Rasanya enak banget. Kue legendaris yang satu ini mengingatkan saya ketika zaman masih kecil ikut ibu kondangan, biasanya akan aku temuin kue ini. Nah, di tempatku namanya kue sengkulun. Mau tahu bagaimana cara bikinnya? Mari kita bikin sama-sama. Langkah pertama, kita kukus dulu 300 gram ubi ungu yang sudah dikupas, lalu dipotong-potong dan dicuci, kukus kurang lebih 15 menit atau hingga empuk. Teman-teman bisa coba lakukan tes tusuk menggunakan garpu seperti ini ya, untuk memastikan ubinya sudah empuk sampai dalam. Kalau sudah, lalu kita keluarkan dari kukusan. Nah, ini ditunggu sampai hangat ya, baru kita akan haluskan menggunakan garpu seperti ini. Kenapa tidak pas panas-panas langsung kita haluskan? Nah, ini untuk menghindari supaya hasil dari ubi ungunya ini tidak terlalu lengket ya teman-teman. Nah, jadi kita tunggu sampai hangat baru kita lumatkan dengan garpu. Sengaja dengan garpu supaya hasilnya tidak terlalu lembut. Kemudian siapkan wadah yang agak besar. Di sini saya pakai baskom plastik ukuran besar. Lalu kita masukkan 500 gram tepung ketan putih. Kemudian kita tambahkan juga dengan setengah sendok teh vanili dan setengah sendok teh garam. Nah, ini kita aduk-aduk supaya tercampur dulu. Saya gunakan centong nasi untuk mengaduknya. Ya, kalau sudah tercampur seperti ini, lalu kita akan tambahkan 500 gram kelapa parut dan juga kita tambahkan 250 gram gula pasir. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata, tetapi mengaduknya harus pelan-pelan saja ya. Jadi kayak semacam cukup diawur-awur saja, jangan ditekan-tekan. Nah, kita aduk terus seperti ini supaya gula dan juga kelapa dan juga tepungnya ini tercampur. Nah, kita seperti ini ya, teman-teman bisa perhatikan cara saya mengaduk ya. Pokoknya ini tuh tidak ditekan. Intinya cukup diawur-awur saja. Kemudian kita tambahkan ubi yang tadi sudah kita lumatkan dengan garpu. Kita masukkan semuanya. Ini ubinya juga tidak lengket ya teman-teman karena tadi melumatkannya pas ubinya sudah agak dingin. Lalu awur-awur kembali menggunakan centong nasi seperti ini. Intinya kita akan membuat adonan ini menjadi butiran-butiran yang kecil ya. Kelapa parutnya dan juga ubi ungunya ini tidak ada yang bergerombol teman-teman. Seperti ini ya. Jangan ditekan ya. Ini cukup diawur-awur saja seperti kalau kita mau membuat kue awuk ya. Nah, kalau saya lebih enjoy menggunakan tangan saja teman-teman. Jangan lupa sudah cuci tangan ya. Nah, ini kita bisa rasakan langsung dengan tangan mana ubi dan kelapa yang masih bergerombol. Kelapa kan kalau kita tambahkan gula, itu kan rawan banget bergerombol, teman-teman. Nah, itu harus kita pisahkan. Nah, seperti ini ya. Terus kita awur-awur terus sampai ubinya ini tidak ada yang bergerombol ya. Nah, sampai warnanya lumayan merata jadi ungu seperti ini, teman-teman. Ini memang membutuhkan waktu yang agak lama ya, jadi butuh kesabaran. Pokoknya kita harus telaten kalau bebikinan itu teman-teman. Selain telaten, kita juga harus dengan perasaan yang bahagia. Jadi nanti biar kuenya jadi bagus dan enak. Nah, kalau sudah, ini sudah cukup tercampur ya, lalu siapkan loyang. Di sini saya gunakan loyang bolu ya. Ini ukuran 24 cm diameternya. Olesi dengan minyak goreng secara merata. Teman-teman bebas mau gunakan loyang jenis apa aja. Yang penting mencukupi untuk adonan ini. Nah, ini olesi minyak semuanya, lalu kita tuangkan ke dalamnya. Nah, menuangkannya tidak perlu ditekan-tekan ya. Kita cukup awur-awur lalu kita tuangkan saja. Lakukan terus seperti ini. Nah, ini adonannya lumayan banyak ya, teman-teman. Nah, ini sebelum dimasukkan ke dalam loyang, teman-teman awur-awur dulu tuh bisa perhatikan centong nasi saya ketika masih dalam baskom coklat ya. Itu saya awur-awur dulu. Nah, untuk memastikan bahwa benar-benar tidak ada adonan yang masih bergerombol. Masukkan hingga penuh dan ini saya gunakan loyang 24 masih ada sisa. Nanti saya mau kukus dengan cup kecil seperti ini. Ini saya pakai cup puding ukuran 600 ml teman-teman.
Nah, seperti ini kita masukkan semuanya. Ketika kukusannya sudah mendidih airnya, lalu kita masukkan ke dalam kukusan. Kita kukus kurang lebih agak lama teman-teman. Saya kukus ini kalau tidak salah 1 jam ya, sampai benar-benar hasilnya tanak sampai dalam gitu. Nah, kalau sudah 1 jam pengukusan, seperti ini nih hasilnya. Lalu keluarkan dari kukusannya, lanjut kita akan ngukus adonan yang kecil ini. Karena ini adonannya sedikit, yang ini cukup saya kukus setengah jam aja. Nah, hasilnya memang agak turun seperti ini teman-teman. Gak apa-apa, tanda sengkulun yang baik memang begini. Karena tadi kan kita tidak ditekan-tekan, jadi ketika dia matang otomatis akan turun. Nah, seperti ini ya. Ini mengeluarkan dari loyangnya, tunggu ketika sudah agak hangat ya, jangan pas panas banget. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti dipotongnya nunggu kalau sudah hangat-hangat kuku gitu, teman-teman. Karena kalau masih panas, tekstur kue ini lengket banget. Nah, untuk memotongnya gunakan scraper atau pisau yang terbuat dari plastik. Atau kalau mau gunakan pisau biasa, jangan lupa dialasi dengan plastik ya. Karena ini kan tepung ketan, jadi lengket nanti. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Nih, cantik kan? Kombinasi dari kelapa dan ubi ungunya ini kayak memberikan kesan yang cantik banget. Ini rasanya juga enak, mateng sampai dalam, tanak sampai dalam ya. Ini sampai dingin pun saya bikin pagi sampai sore itu tidak bantat. Dia masih akan lembut. Untuk mengemasnya saya pakai plastik OPP seperti ini supaya tidak lengket ya. Ketika mau makan tinggal makan aja kayak gitu. Ini cocok banget untuk segala suguhan. Untuk suguhan segala acara dan untuk isian snack box atau untuk ide jualan juga sangat bisa. Gimana teman-teman, tertarik untuk membuatnya? Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye-bye.